Pernahkah terlintas di benak Anda bahwa masa tua bisa menjadi benar-benar gemilang hanya dengan membuang sampah yang tidak lagi kita butuhkan dari kehidupan? Dan yang saya maksud di sini bukan tumpukan barang usang di gudang, melainkan beban mental yang telah kita bawa selama puluhan tahun. Hari ini, kita tidak akan membahas apa yang perlu ditambahkan ke dalam hidup agar lebih bahagia di usia senja, melainkan tentang apa yang sudah saatnya kita singkirkan tanpa ampun, memberi ruang bagi ketenangan dan kebahagiaan. Kearifan para Stoa kuno akan membantu kita dalam hal ini. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan menemukan bagaimana 10 tidak sederhana bisa memberi Anda lebih banyak harmoni daripada 1000 ya. Sebagai permulaan, mari kita perjelas satu hal. Stoicisme bukanlah tentang berwajah datar atau menekan emosi. Justru sebaliknya, ini adalah filosofi kuno yang mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan batin dan ketenangan di tengah badai kehidupan. Para Stoa, seperti Seneca atau Marcus Aurelius, percaya bahwa kunci kebahagiaan adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan reaksi kita, dan menerima apa yang di luar kendali kita. Prinsip inilah yang menjadikan ajaran mereka panduan yang sempurna untuk usia matang. Baik, mari kita mulai pembersihan mental besar-besaran kita. Dan benda pertama yang akan kita buang tanpa ampun ke tempat sampah sejarah adalah penyesalan tentang masa lalu. Anda tahu perasaan itu, kan? Gumam pikiran yang tiada henti itu. Dialog internal yang tak berujung tentang, andai saja aku bertindak berbeda kala itu. Andai saja aku memilih pekerjaan lain. Andai saja aku mengucapkan kata-kata itu. Rasanya seperti menyeret karung besar berisi batu di belakang Anda. Setiap batu adalah kesalahan, kesempatan yang terlewatkan, keputusan yang keliru. Karung ini tidak hanya berat, ia menghambat Anda untuk maju. Ia mencuri kebahagiaan Anda hari ini. Para filsuf Stoa kuno akan melihat ini dengan kebingungan yang bijak. Mereka akan berkata, mengapa menghabiskan energi berharga Anda untuk sesuatu yang tidak bisa Anda ubah? Masa lalu adalah satu-satunya hal yang sepenuhnya di luar kendali kita. Mencoba memutarnya kembali dalam pikiran Anda sama saja dengan meneriaki hujan kemarin. Sia-sia dan membuang energi. Oleh karena itu, alih-alih bertanya, apa yang akan terjadi jika? Tanyakan pada diri Anda yang lain. Apa yang bisa saya lakukan sekarang dengan bekal pengalaman ini? Ubah penyesalan Anda menjadi pelajaran. Setiap kesalahan adalah harga yang Anda bayar untuk kebijaksanaan yang Anda miliki hari ini. Tutuplah pintu menuju masa lalu. Masa lalu hanyalah hantu. Dan ia tidak memiliki kekuatan apapun atas Anda, kecuali Anda sendiri yang memberikannya. Nah, kita sudah membuang beban masa lalu. Tapi ada saudara kembar yang tak kalah licik, yang terus menarik kita ke arah yang berlawanan, yaitu kekhawatiran akan masa depan. Drama batin yang tiada henti, yang berjudul, Bagaimana jika? Bagaimana jika saya sakit? Bagaimana jika uang tidak cukup? Bagaimana jika anak-anak menghadapi masalah? Setiap pikiran semacam itu adalah paku kecil yang Anda tancapkan sendiri ke dalam ketenangan Anda hari ini. Anda menghidupkan ratusan tragedi dalam kepala Anda yang dalam kenyataannya kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Para Stoa menganggap ini sebagai salah satu bentuk kegilaan sukarela yang utama. Mengapa harus menderita hari ini karena sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi? Seperti yang dikatakan Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Kekhawatiran itu seperti cicilan untuk masalah yang bahkan belum Anda ambil. Namun, jangan salah artikan ini dengan kecerobohan. Para Stoa membuat garis batas yang jelas antara kecemasan yang merusak dan perencanaan yang konstruktif. Kecemasan melumpuhkan, perencanaan memberikan kekuatan. Daripada menyiksa diri dengan pikiran tentang kesehatan, buatlah janji untuk pemeriksaan rutin. Daripada panik tentang keuangan, susun anggaran sederhana. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mempersiapkan hari esok. Dan sisanya, lepaskanlah. Itu di luar kendali Anda. Sudah saatnya kita singkirkan beban berat selanjutnya.
mengejar-ngejar persetujuan orang lain tanpa henti. Sepanjang hidup, banyak dari kita hidup seolah-olah berada di atas panggung. Kita memilih kata-kata, memilih pakaian, dan melakukan tindakan, sambil terus-menerus melirik penonton tak kasat mata. Apa kata mereka? Bagaimana penampilan kita di mata orang lain? Ketergantungan pada like, pujian, dan persetujuan ini mengubah hidup kita menjadi penjara, di mana opini orang lain adalah sipir kita. Namun, inilah rahasia yang baru kita sadari seiring waktu berjalan. Anda memiliki hak penuh untuk turun dari panggung itu. Para Stoa mengajarkan bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh tepuk tangan orang banyak, melainkan oleh kebajikan dan tindakan Anda sendiri. Opini orang lain tentang Anda adalah pemikiran mereka. Itu milik mereka. Itu di luar kendali Anda, jadi seharusnya tidak perlu Anda khawatirkan. Pikirkanlah hal ini. Anda sudah hidup cukup lama untuk menyadari, tidak mungkin menyenangkan semua orang. Akan selalu ada seseorang yang tidak puas dengan Anda. Jadi, mungkin sudah saatnya Anda mulai menyenangkan orang terpenting dalam hidup Anda, yaitu diri sendiri. Usia yang matang memberikan kemewahan untuk menjadi otentik, menjadi diri sendiri yang sejati, tanpa topeng dan kepura-puraan. Inilah kebebasan sejati. Mari kita bicara tentang perang yang banyak dari kita hadapi setiap hari. Sebuah perang sunyi, menguras tenaga, melawan pantulan diri di cermin. Setiap kerutan baru terasa seperti kekalahan. Uban dipandang sebagai pengkhianatan. Rasa sakit punggung yang tiba-tiba seakan mengingatkan bahwa sekutu utama Anda, tubuh Anda, mulai mengecewakan. Kita marah padanya, kita merasa jengkel, kita mencoba melawan yang tak terhindarkan, waktu. Namun, ini adalah perang yang tak mungkin dimenangkan. Para Stoik menyarankan agar kita tidak menyerah, melainkan membuat perdamaian yang bijaksana dan terhormat. Tubuh Anda bukanlah musuh. Ia adalah sahabat setia Anda, meskipun menua. Ia telah membawa Anda melewati puluhan tahun, suka dan duka. Ia mengantar Anda bekerja, menimang anak-anak Anda, memungkinkan Anda melihat mentari terbit dan memeluk orang-orang terkasih. Daripada berfokus pada kekurangannya, cobalah alihkan fokus pada rasa syukur. Berterima kasihlah pada kaki Anda atas ribuan kilometer yang telah dilalui. Berterima kasihlah pada tangan Anda atas semua yang telah diciptakan. Tubuh Anda adalah catatan hidup yang berjalan. Daripada memeranginya, mulailah merawatnya seperti sahabat paling berharga. Inilah penerimaan, inilah kebijaksanaan. Mari kita bahas kebiasaan berikutnya yang perlu kita buang jauh-jauh. Kebiasaan menghakimi. Betapa mudahnya kita menjadi hakim dalam kehidupan orang lain, bukan? Lihat bagaimana dia berpakaian. Dengar-dengar apa yang dilakukan putranya. Kenapa cara mereka membesarkan anak-anaknya begitu? Menghakimi dan bergosip itu seperti makanan cepat saji mental. Mereka memberikan rasa superioritas diri yang sementara dan semu, tapi dalam jangka panjang hanya akan meracuni pikiranmu sendiri. Setiap menit yang dihabiskan untuk membicarakan kehidupan orang lain adalah menit yang dicuri dari hidupmu sendiri. Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya sendiri, jangan habiskan sisa hidupmu memikirkan orang lain. Dengan terlalu sibuk mengurusi orang lain, kamu akan kehilangan waktu untuk mengurus urusanmu sendiri. Ini adalah nasihat yang sangat praktis. Waktu dan energimu terbatas. Jadi, mengapa menyia-nyiakannya untuk hal yang sama sekali tidak ada kaitannya denganmu dan berada di luar kendalimu? Daripada sibuk melihat ke sana kemari dan menjatuhkan penilaian, lebih baik arahkan sorotan perhatian itu ke dalam dirimu sendiri. Fokuslah pada hidupmu, perbaiki kekuranganmu, kembangkan kelebihanmu, dan nikmati hal-hal yang kamu sukai. Ketika kamu benar-benar asik membangun kebunmu sendiri, kamu tidak akan punya waktu untuk mengintip kebun tetangga dan menghitung gulma di halamannya. Sekarang, mari kita bahas tentang benda-benda, tentang dunia fisik yang mengelilingi kita dan kebiasaan kita untuk terlalu melekat pada materi. Seiring berjalannya waktu, banyak dari kita mengubah rumah menjadi museum masa lalu
lemari penuh sesak dengan pakaian yang sudah tidak kita kenakan selama 10 tahun, bufet-bufet penuh dengan peralatan makan yang tidak pernah digunakan, balkon dan garasi berubah menjadi gudang barang untuk jaga-jaga. Kita pikir kita memiliki barang-barang itu, padahal sebenarnya barang-barang itulah yang memiliki kita. Mereka menuntut perhatian, perawatan, dan ruang kita. Kaum Stoik memperlakukan harta benda materi dengan sangat ringan. Mereka menyebutnya hal-hal yang disukai, namun pada dasarnya netral. Apa maksudnya? Ini berarti, bagus jika kita memilikinya, tetapi tidak masalah jika tidak ada. Kebahagiaan dan kedamaian batin Anda tidak boleh bergantung pada jumlah patung porselen di rak. Cobalah melihat barang-barang Anda dengan cara baru. Tanyakan pada diri Anda, apakah benda ini melayani saya, atau saya yang melayani benda ini? Dengan melepaskan yang tidak perlu, Anda tidak hanya membebaskan ruang di lemari, tapi juga membebaskan ruang di dalam pikiran Anda. Menyederhanakan hidup akan mengarah pada kejernihan pikiran. Sisakan hanya yang benar-benar bermanfaat, indah, atau berharga sebagai kenangan. Selebihnya, itu hanyalah debu yang menghalangi Anda untuk bernapas lega. Poin ketujuh dalam daftar kita ini mungkin adalah yang tersulit bagi banyak orang. Saatnya melepaskan kendali penuh atas anak-anak yang sudah dewasa. Ini adalah salah satu transisi paling menyakitkan dalam hidup. Puluhan tahun Anda menjadi nakhoda kapal mereka. Anda yang menentukan arah, menambal kebocoran, melindungi dari badai. Kini, mereka sendiri yang memegang kemudi, dan rasanya mereka sedang mengarahkan kapal itu lurus ke karang. Keinginan untuk ikut campur, memberi nasihat, atau melindungi mereka dari kesalahan, itu wajar. Tapi seringkali, hal itu justru menjadi mencekik. Para Stoa akan mengatakan bahwa hidup anak-anak Anda bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Keputusan mereka, kesalahan mereka, kesuksesan mereka, itu adalah perjalanan mereka sendiri. Peran Anda sudah berubah. Anda bukan lagi nakhoda. Anda adalah penjaga mercusuar yang bijaksana. Anda bisa bersinar, memperingatkan bahaya, menunjukkan pelabuhan yang aman. Tapi Anda tidak bisa memaksa kapal mereka untuk mengubah haluan. Terlalu protektif, nasihat yang tidak diminta, kekhawatiran yang terus-menerus. Ini bukanlah wujud cinta. Ini adalah cerminan kecemasan Anda sendiri. Cinta sejati di usia ini adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa Anda telah menanamkan cukup kebijaksanaan dalam diri mereka agar mereka mampu mengatasinya sendiri. Lepaskan kemudi itu. Percayalah, pemandangan dari mercusuar pun bisa sangat menakjubkan. Mari kita bahas ketakutan terbesar dan paling gelap. Ketakutan yang bersembunyi di lubuk hati banyak dari kita. Ketakutan akan sesuatu yang tak terhindarkan. Kita cenderung menghindari pembicaraan tentang kematian. Kita berpura-pura bahwa ia hanya akan menimpa orang lain, bukan diri kita. Kita takut kepadanya, menganggapnya sebagai titik akhir yang menghapus semua makna dari apa yang telah kita alami sebelumnya. Ketakutan ini meracuni masa kini, membuat kita berpegangan erat pada waktu yang terus berlalu dalam kepanikan senyap. Namun, para filsuf Stoa memandang hal ini secara fundamental berbeda. Bagi mereka, kematian bukanlah musuh, melainkan seorang guru agung. Mereka mempraktikkan memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan untuk tenggelam dalam kesedihan, melainkan justru sebaliknya, agar kita benar-benar mulai hidup. Menyadari bahwa waktu Anda terbatas adalah dorongan terkuat untuk tidak menunda-nunda hidup. Hari ini, percakapan ini, secangkir kopi ini, sinar matahari ini, semuanya istimewa dan tidak akan pernah terulang lagi. Ketika Anda mengingat kematian, Anda berhenti membuang waktu untuk hal-hal remeh, dendam, keramaian yang sia-sia, atau kecemasan. Anda mulai menghargai apa yang sungguh-sungguh berarti. Kematian bukanlah sebuah titik, melainkan lebih seperti bingkai yang memberikan kesempurnaan dan nilai pada lukisan kehidupan. Dengan menerima keniscayaannya, Anda akan berhenti merasa takut dan mulai menjalani hidup. Di sini dan saat ini, sepenuhnya.
Beban kesembilan yang akan kita lepaskan dari balon udara kita adalah ekspektasi yang kaku. Seringkali kita menjalani hidup seolah-olah sudah ada naskah yang tertulis rapi di benak kita. Naskah tentang bagaimana seharusnya pensiun ideal kita, bagaimana anak-anak kita harus bersikap, bagaimana teman-teman kita seharusnya bertindak, bahkan cuaca seperti apa yang kita inginkan saat liburan. Dan setiap kali kenyataan menyimpang sedikit saja dari naskah itu, kita merasakan kekecewaan, sakit hati, atau kemarahan. Kita seolah marah pada sungai hanya karena alirannya tidak menuju ke arah yang kita inginkan. Kaum Stoa menyebut ini sebagai perang melawan realitas. Dan dalam perang semacam ini, Anda akan selalu menjadi pihak yang kalah. Prinsip utama mereka adalah amor fati, mencintai takdir. Ini bukan tentang penyerahan diri yang pasif, melainkan penerimaan yang aktif dan penuh sukacita terhadap segala yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Alih-alih memegang teguh ekspektasi yang kaku, kembangkanlah kelenturan pikiran. Bayangkan diri Anda bukan seperti karang yang retak dihempas gelombang, melainkan seperti pohon willow yang meliuk lentur tertiup angin kencang, namun tidak patah. Jika cucu Anda tidak menelepon seperti yang dijanjikan, jangan terburu-buru merasa tersinggung atau kecewa. Mungkin saja ada urusan tak terduga yang menyibukkannya. Jika hujan turun dan menggagalkan rencana jalan-jalan Anda, bukankah itu alasan yang sempurna untuk tetap di rumah ditemani buku yang bagus? Ketika Anda melepaskan ekspektasi, Anda juga melepaskan kekecewaan. Anda membiarkan hidup mengalir apa adanya. Dan seringkali, hidup justru menyajikan plot yang jauh lebih menarik daripada yang sudah kita tulis dalam skenario kita sendiri. Poin ke-10 dalam daftar kita ini mungkin terdengar agak blak-blakan, tapi ini penting sekali. Hentikan kebiasaan mengeluh terus-menerus, terutama soal sakit ringan dan kerepotan sehari-hari. Misalnya, aduh, punggungku sakit lagi. Cuaca hari ini tidak enak sekali. Harga-harga naik lagi. Seringkali kita mengeluh untuk memulai percakapan atau sekadar mencari simpati. Namun, kenyataannya setiap keluhan itu seperti dosis kecil racun yang kita masukkan ke dalam hari-hari kita sendiri. Saat Anda mengeluh, Anda berfokus pada hal-hal negatif. Anda terus-menerus memutar ulang dalam pikiran apa yang tidak Anda sukai, sehingga perasaan itu semakin kuat. Ini ibarat terus-menerus menggaruk gigitan nyamuk kecil, sampai akhirnya berubah menjadi luka besar. Anda menjadi sandera keluhan Anda sendiri. Kaum Stoa percaya bahwa orang bijak tidak akan membuang-buang kata untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat. Jika Anda bisa mengubah sesuatu, bertindaklah. Jika tidak bisa, terimalah. Sakit punggung adalah sinyal untuk berolahraga atau periksa ke dokter, bukan bahan untuk monolog berjam-jam. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya menguras energi yang seharusnya bisa digunakan untuk mencari solusi, atau sekadar menikmati hal-hal baik yang ada dalam hidup Anda saat ini. Fokuslah pada hal-hal yang patut Anda syukuri, dan Anda akan terkejut betapa sedikit alasan yang tersisa untuk mengeluh. Musuh ketenangan Anda yang ke-11 adalah luka lama. Kita menyimpannya bertahun-tahun, seolah-olah perhiasan berharga dalam sebuah kotak. Kotak ini bisa sangat berat dan membebani. Di dalamnya tersimpan kata-kata menyakitkan yang diucapkan kerabat 10 tahun lalu. Perlakuan tidak adil dari rekan kerja yang sudah lama dilupakan banyak orang. Pengkhianatan sahabat di masa remaja dulu. Kita sesekali membuka kotak ini, membolak-balik harta karun ini, lalu menghidupkan kembali rasa sakitnya. Kita berpikir bahwa dengan begitu kita menghukum orang yang menyakiti kita. Tapi itu hanyalah ilusi. Seneca pernah mengatakan sebuah pepatah yang sangat tepat menggambarkan ini. Menyimpan dendam itu sama saja minum racun, berharap orang lain yang akan keracunan. Orang yang menyakiti Anda kemungkinan besar sudah lama melanjutkan hidupnya dan bahkan tidak ingat apa-apa tentang kejadian itu. Sementara Anda terus meracuni diri sendiri dengan racun ini setiap hari. Pengampunan bukanlah hadiah untuk orang yang menyakiti. Itu adalah hadiah untuk diri sendiri.
sebuah tindakan pembebasan. Anda tidak mengatakan bahwa perbuatan itu benar. Anda hanya memutuskan untuk tidak lagi memikul beban ini. Anda memutuskan untuk membersihkan kotak berdebu ini, mengosongkannya, dan membebaskan tangan serta hati Anda untuk hal-hal baru. Untuk ketenangan, untuk kebahagiaan, untuk hidup di masa kini. Hal ke-12 yang perlu kita singkirkan adalah ketakutan akan kesepian. Bagi banyak orang, kata ini terdengar seperti sebuah vonis yang berat. Saking takutnya sendirian, kita rela bertahan dalam hubungan yang toksik, menerima perlakuan tidak hormat, bahkan mengisi waktu dengan kesibukan tak berarti, hanya demi menghindari keheningan. Kita beranggapan bahwa sendirian berarti tidak dibutuhkan siapa-siapa. Namun, ini adalah kekeliruan fatal. Para Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah perasaan hampa saat kita jauh dari orang lain. Sementara kesendirian adalah perasaan utuh dan bermakna saat kita menyatu dengan diri sendiri. Seseorang yang selaras dengan dunia batinnya tidak akan pernah benar-benar merasa kesepian. Ia akan menemukan kesenangan dalam pikirannya sendiri dan merasa nyaman dalam keheningan. Di usia senja, Anda memiliki kesempatan unik untuk mengubah kesepian menjadi kesendirian yang penuh berkah. Inilah saatnya Anda akhirnya bisa mengenal pribadi terpenting dalam hidup Anda, yaitu diri sendiri, tanpa riuhnya suara opini dan ekspektasi orang lain. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, membaca, menekuni hobi, atau menikmati keindahan alam. Ketika Anda telah menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri, Anda akan menyadari bahwa kehadiran orang lain menjadi pelengkap yang menyenangkan, bukan lagi sebuah kebutuhan yang mendesak. Poin ketiga, belas yang harus kita buang jauh-jauh dari hidup kita adalah kebiasaan buruk, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Di zaman serba digital ini, hal tersebut sudah seperti wabah. Saat kita membuka media sosial, kita disuguhi deretan kesuksesan orang lain. Ada teman sekelas yang bepergian ke negara eksotis. Ada tetangga yang memamerkan hasil panen dari kebun sempurna miliknya. Ada pula kenalan yang sedang mengasuh cucu-cucu menggemaskan. Tanpa kita sadari, kita mulai mengukur hidup kita dengan standar orang lain. Realitas yang kita jalani pun terasa abu-abu dan membosankan jika dibandingkan dengan gambar-gambar glamor mereka. Para filsuf Stoik akan mengatakan bahwa ini adalah resep pasti menuju ketidakbahagiaan. Membandingkan perjalanan unik kita dengan orang lain itu ibarat membandingkan pohon apel dengan pohon ek. Kedua pohon itu berharga dan indah dengan caranya masing-masing. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang berbeda, menghasilkan buah yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Hidup Anda bukanlah sebuah perlombaan. Anda memiliki seperangkat kebahagiaan, tantangan, pelajaran, dan pencapaian unik Anda sendiri. Daripada melihat ke sana kemari, lebih baik lihatlah diri Anda yang kemarin. Apakah Anda menjadi sedikit lebih bijaksana hari ini? Apakah Anda belajar sesuatu yang baru? Apakah Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki? Satu-satunya orang yang patut Anda bandingkan dengan diri Anda adalah diri Anda di masa lalu. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi Anda, dan Anda tidak akan punya waktu lagi untuk iri hati. Poin ke-14 yang sudah saatnya kita singkirkan dari daftar reaksi adalah amarah yang otomatis dan tak terkendali. Seseorang memotong jalur di jalan, pelayan toko bersikap tidak sopan, berita di televisi memicu rasa geram, dan tiba-tiba emosi pun memuncak. Jantung berdebar kencang, darah mengalir ke wajah, seolah kita siap melontarkan apa saja. Kemarahan seringkali terasa sebagai reaksi alami, bahkan adil, terhadap ketidakadilan. Namun, para filsuf Stoa justru sangat tidak setuju dengan pandangan tersebut. Seneca menyebut kemarahan sebagai kegilaan sementara. Dalam kondisi tersebut, kita tidak mampu berpikir rasional. Kita seringkali mengucapkan kata-kata yang kemudian kita sesali dan melakukan tindakan yang dapat merusak hubungan. Kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Ia justru memperparah keadaan, bahkan menambah beban penderitaan bagi diri kita sendiri. Kunci untuk mengendalikan amarah adalah jeda.
Para filsuf Stoa menyarankan, sebelum bereaksi untuk mengambil jeda singkat, hitung sampai 10. Tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kejadian ini benar-benar sebanding dengan ketenangan jiwaku? Dalam sebagian besar kasus, jawabannya adalah tidak. Jeda singkat ini adalah perisai kita. Ia memberikan waktu bagi akal sehat untuk menguasai emosi. Kita tidak menekan amarah, melainkan memutuskan untuk tidak membiarkannya mengendalikan kita. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan batin yang luar biasa. Beban ke-15 yang akan kita singkirkan adalah kesibukan yang tidak berarti. Kebiasaan mengisi setiap menit dengan kegiatan hanya demi terlihat sibuk. Bagi banyak dari kita, produktivitas terasa seperti sinonim kebahagiaan. Jika jadwal harian kita tidak terisi rapat setiap menitnya, kita merasa malas dan tidak berguna. Kita berlari dari satu tugas ke tugas lain, terus-menerus memeriksa ponsel, menonton berita, hanya agar tidak sendirian dalam keheningan. Kita takut akan jeda, seolah ada kekosongan mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Para Stoa justru menghargai waktu senggang, bukan sebagai kemalasan, melainkan sebagai schole, yaitu waktu untuk merenung, mengenal diri sendiri, dan kontemplasi yang tenang. Mereka memahami bahwa di saat-saat hening dan tenanglah gagasan paling penting dan pencerahan datang kepada kita. Kesibukan yang tiada henti hanyalah kebisingan yang membungkam suara jiwa Anda sendiri. Berhentilah menganggap waktu yang tidak terencana sebagai waktu yang terbuang sia-sia. Izinkan diri Anda untuk sekadar duduk di bangku taman dan mengamati orang-orang. Izinkan diri Anda untuk menikmati teh tanpa terganggu televisi. Izinkan diri Anda untuk sekadar ada tanpa melakukan apapun. Anda akan terkejut betapa berharganya momen-momen tidak melakukan apa-apa ini. Ini bukan kemalasan, ini adalah proses recharge diri. Ini adalah kemewahan yang memang pantas Anda dapatkan. Langkah ke-16 menuju kebebasan adalah melepaskan identitas profesional Anda yang dulu. Bagi banyak dari kita, pekerjaan bukan hanya sekadar cara mencari nafkah. Ia adalah bagian besar dari identitas kita. Saya seorang dokter, saya seorang insinyur, saya seorang guru. Peran-peran ini memberi kita status, tujuan, dan rasa berarti. Dan ketika tiba waktunya pensiun, meninggalkan pekerjaan terasa seperti kehilangan sebagian dari diri. Muncul pertanyaan, siapa saya sekarang? Kekosongan ini bisa jadi menakutkan. Namun para filsuf Stoa mengingatkan kita bahwa esensi diri kita jauh lebih dalam dan luas dari sekadar peran sosial apapun. Jabatan Anda hanyalah salah satu topi yang pernah Anda kenakan. Namun di baliknya selalu ada diri Anda, seorang pribadi dengan nilai-nilai, minat, kebijaksanaan, dan pengalaman. Pandanglah masa pensiun bukan sebagai akhir, melainkan sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk akhirnya mencoba topi-topi lain yang telah Anda tunda selama puluhan tahun. Topi seorang pekebun, seniman, sukarelawan, petualang, kakek, atau nenek penyayang yang tidak terburu-buru kemanapun. Nilai diri Anda tidak berkurang bersamaan dengan hari kerja terakhir Anda. Justru sebaliknya, kini Anda memiliki kebebasan untuk mengungkapkan sisi-sisi lain dari kepribadian Anda yang sebelumnya tidak sempat Anda gali. Anda bukanlah mantan pekerjaan Anda. Anda adalah semesta yang utuh, yang baru saja akan Anda jelajahi. Poin ke-17 dalam daftar hal yang perlu kita singkirkan adalah konsumsi berita negatif yang berlebihan dan tanpa saringan. Dunia modern membanjiri kita dengan informasi 24/7. Saat kita menyalakan televisi atau membuka internet, kita langsung terseret ke dalam arus bencana, konflik, krisis, dan tragedi dari seluruh dunia. Kita mungkin merasa bahwa mengetahui segalanya adalah kewajiban seorang warga negara yang bertanggung jawab. Namun, seringkali ini justru berubah menjadi bentuk penyiksaan mental. Terus-menerus terpapar hal negatif menciptakan gambaran dunia yang terdistorsi. Anda mulai merasa bahwa segala sesuatu di sekitar buruk, berbahaya, dan tanpa harapan.
Ini memicu kecemasan kronis, perasaan tak berdaya, dan sinisme. Kita mengkhawatirkan peristiwa yang sama sekali tidak bisa kita pengaruhi dan menghabiskan energi emosional yang luar biasa besar untuk itu. Kaum Stoa menyarankan untuk berfokus pada lingkaran kendali kita. Berita tentang masalah global berada jauh di luar lingkaran kendali tersebut. Ini tidak berarti kita harus menjadi pertapa yang tidak peduli atau acuh tak acuh. Namun, ini berarti kita perlu dengan sadar membatasi asupan informasi. Alokasikan 15-20 menit setiap hari untuk membaca ringkasan berita, dan sisa waktu Anda fokuskan pada kehidupan nyata Anda. Siram bunga, habiskan waktu dengan orang-orang terkasih, baca buku. Ciptakan pulau kecil ketenangan dan keteraturan Anda sendiri di dunia yang kacau ini. Keseimbangan batin Anda jauh lebih penting daripada mengetahui setiap detail tragedi lain di belahan dunia yang berbeda. Poin ke-18 yang patut kita singkirkan adalah kerumitan yang tidak perlu. Kini saatnya untuk penyederhanaan besar. Seiring berjalannya waktu, hidup kita mulai diselimuti kerumitan, persis seperti kapal yang ditumbuhi teritip. Mulai dari pola hidup yang rumit, hubungan yang kusut, rencana keuangan yang membebani, hingga ratusan langganan dan kewajiban yang sebenarnya tidak perlu. Kita sendiri yang menciptakan labirin ini, lalu mengeluh ketika tersesat di dalamnya. Kerumitan seperti ini menguras waktu, energi, dan kejernihan pikiran kita. Kaum Stoik sangat menganjurkan kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan. Mereka percaya bahwa hidup yang bermartabat adalah hidup yang sederhana, dan prinsip ini bisa diterapkan kemana saja. Coba lihat keseharian Anda. Bisakah itu disederhanakan? Mungkin sudah saatnya menyingkirkan separuh barang Anda, dan tidak lagi menghabiskan akhir pekan hanya untuk bersih-bersih. Coba lihat hubungan Anda. Mungkin ada baiknya memutuskan kontak dengan orang-orang yang hanya membawa energi negatif. Coba lihat kebiasaan Anda. Mungkin sudah waktunya meninggalkan ritual-ritual rumit dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang lebih sederhana. Penyederhanaan bukan berarti kembali ke cara primitif. Ini adalah seni menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu untuk bisa fokus pada inti yang sesungguhnya. Saat Anda membersihkan hidup Anda dari segala sesuatu yang tidak penting dan hanya bersifat permukaan, Anda akan mulai melihat esensi sejati dari segala sesuatu. Kesederhanaan menghadirkan kedamaian. Kesederhanaan membawa kejernihan. Kesederhanaan adalah bentuk keanggunan tertinggi, termasuk dalam keanggunan hidup itu sendiri. Poin ke-19 ini mungkin sedikit mengejutkan. Singkirkan perfeksionisme terkait usia tua. Kita hidup dalam budaya yang terobsesi dengan citra-citra ideal. Iklan seringkali menampilkan lansia yang bugar, selalu tersenyum, bepergian keliling dunia, yoga saat fajar, dan tampak 20 tahun lebih muda. Melihat semua ini, kita bisa mulai membebani diri dengan ekspektasi yang berlebihan. Saya harus seaktif itu. Saya tidak boleh merasakan sakit apapun. Masa pensiun saya harus sempurna. Perfeksionisme semacam ini adalah jalan pasti menuju kekecewaan dan rasa bersalah, karena kenyataan jauh lebih kompleks dan berdimensi dibandingkan tayangan iklan. Ada hari-hari ketika sendi terasa nyeri, ada saat-saat merasa sedih dan apati, ada juga kesulitan finansial. Berusaha memenuhi standar ideal masa tua yang sempurna, yang tidak realistis itu, berarti menjerumuskan diri Anda ke dalam stres yang berkelanjutan. Para filsuf Stoa mengajarkan untuk menerima kenyataan apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaannya. Hidup Anda di usia senja tidak harus sempurna untuk menjadi baik. Izinkan diri Anda untuk tidak sempurna. Izinkan diri Anda untuk merasa lelah. Izinkan diri Anda untuk kadang merasa sedih. Berhentilah mengejar gambaran gemerlap di majalah dan mulailah menghargai kehidupan Anda yang otentik. Hidup terkadang sulit, namun unik dan berharga. Di sanalah Anda akan menemukan jauh lebih banyak kebijaksanaan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, poin ke-20. Ini adalah hal yang paling licik dan merusak, yang harus Anda singkirkan untuk selamanya.
Berhentilah mengasihani diri sendiri. Rasa kasihan pada diri sendiri adalah rawa yang hangat, nyaman, namun sangat berbahaya. Ia akan menjerat Anda. Aduh, betapa malangnya nasibku dengan kesehatan. Kenapa orang lain semua baik-baik saja, tapi aku tidak? Hidup ini tidak adil bagiku. Ketika kita membiarkan diri tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, kita secara sukarela memasang belenggu korban pada diri kita sendiri. Dan seorang korban, seperti yang kita tahu, tidak bisa mengubah apa-apa. Ia hanya bisa menderita. Mengasihani diri sendiri melumpuhkan tekad. Ia merampas energi yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ia juga menjauhkan orang lain karena tidak ada yang mau berlama-lama di dekat sumber kesedihan abadi. Ini adalah emosi yang paling tidak berguna dan paling merusak dari semuanya. Para filsuf Stoik percaya bahwa setiap orang memilih sendiri bagaimana mereka bereaksi terhadap suatu peristiwa. Memang, Anda tidak bisa mengendalikan penyakit, kehilangan, atau krisis ekonomi. Namun, Anda sepenuhnya mengendalikan bagaimana Anda merespons semua itu. Anda bisa memilih untuk menjadi korban pasif atau menjadi pejuang tangguh yang menerima tantangan dan melakukan segala yang terbaik dalam situasi yang ada. Setiap kali Anda mendapati diri Anda berpikir, kasihan sekali aku, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, baik, ini sudah terjadi, apa yang bisa kulakukan sekarang? Alihkan fokus dari mengasihani diri menjadi tindakan, bahkan tindakan sekecil apapun. Inilah inti pelajaran stoisisme, bukan keadaan yang menentukan hidup kita, melainkan reaksi kita terhadap keadaan tersebut. Dan inilah pencerahan utamanya. Hal yang paling mengejutkan dari filosofi Stoik, terutama saat kita menua, bukanlah apa yang mereka ajarkan untuk kita lakukan, melainkan apa yang mereka anjurkan untuk kita lepaskan. Sepanjang hidup kita selalu berusaha menambah, lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak barang. Padahal kebijaksanaan justru terletak pada hal sebaliknya. Pada seni menyingkirkan apa yang tidak perlu. Bayangkan seorang pematung. Ia tidak menambahkan tanah liat, melainkan membuang batu-batu yang tidak perlu untuk menampilkan sebuah mahakarya ke dunia. Begitu pula dalam hidup kita. Dengan menyingkirkan penyesalan, ketakutan, sakit hati, dan kesibukan yang tak berarti, Anda tidak akan menjadi kosong. Anda akhirnya membiarkan diri sejati Anda muncul, yang tenang, bijaksana, dan merdeka. Inilah anugerah terbesar yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri di usia dewasa. Ini bukanlah akhir, melainkan pembebasan. Jadi, dengan melepaskan sampah mental ini, kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita mendapatkan kehadiran saat ini, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kembali diri kita yang sejati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika ide-ide ini menyentuh hati Anda, silakan beri like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru tentang kebijaksanaan hidup sehari-hari. Nah, apa yang ingin Anda lepaskan dari hidup Anda sekarang juga? Ide mana yang menurut Anda paling sulit atau justru sebaliknya paling membebaskan? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan bersama.